Halo Mas Bro semua, Assalamualaikum. Apa kabarnya? Semoga tetap sehat dan tetap semangat. Oke, video kali ini sedikit berbeda karena biasanya saya kan bikin video itu tentang tutorial ataupun tentang review suatu produk. Nah, kali ini saya akan membahas mesin dari sisi teknis. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian torsi dan power. Wah, mantap. Nah, terkadang kita kan lihat tuh ada brosur sepeda motor, di situ tertulis powernya sekian HP. Nah, kemudian torsinya sekian Newton. Nah, itu tuh artinya apa? Torsi dan power itu letaknya di mana? Itu loh. Dan saya akan coba jelaskan dengan cara dan bahasa saya. Semoga nanti videonya itu bisa dipahami dengan jelas, bisa dimengerti. Dan oke, langsung saja. Ini adalah bagian-bagian mesin. Di sini ada head cylinder, ada piston, ada stang piston, kemudian kruk as. Oke, seperti ini. Kita fokus pada bagian ini. Jadi head silindernya saya lepas. Nah, ketika mesin bekerja, piston ini kan naik turun seperti ini. Naik turun mendorong kruk as. Jadi di atas piston itu di sini, ya tempatnya di sini, di ruang bakar head cylinder, itu kan terjadi pembakaran bensin dengan udara, ya kan? Nah, pembakarannya itu menghasilkan ledakan, kemudian ledakannya mendorong piston. Nah, piston kemudian mendorong kruk as. Saya lepas saja pistonnya biar lebih mudah. Nah, jadi seperti ini. Anggap saja pistonnya ada di sini. Nah, apa itu torsi dan power? Nih, kita lihat dari awal mula kerja mesin. Ledakan mendorong piston. Kemudian piston mendorong kruk as. Nah, kruk as menerima tekanan dari stang piston. Oke? Oke, kebalikannya. Piston mendorong stang seher. Stang seher mendorong kruk as. Gampangnya itu piston itu mendorong kruk as, ya kan? Kemudian kruk asnya jadi berputar. Nah, dorongan piston terhadap kruk as itulah yang dinamakan torsi. Jelas nggak, bro? Jadi torsi itu adalah gaya dorong piston terhadap kruk as. Itu namanya torsi. Bisa juga torsi itu gaya yang diterima oleh kruk as akibat dorongan dari piston. Nah, sama saja. Ya, sekarang sudah tahu kan? Torsi itu apa? Torsi itu ya ini, piston mendorong kruk as seperti ini, mendorong ya. Ini kan didorong seperti ini. Nah, piston mendorong kruk as itu namanya torsi. Jelas ya? Nah, jadi itu sama kalau kayak kita itu
ngencengin baut itu kan pakai torsi, neken, kita tekan kan. Nah, kalau ngencengin baut atau melepas baut itu kan ditekan. Nah, tekanan ini namanya torsi. Sama kayak kruk as. Sekali lagi, dorongan piston terhadap kruk as itu namanya torsi. Nah, gampang kan? Mudah? Nggak sulit-sulit. Oke, sekarang power itu yang kayak apa ya? Power itu adalah torsi kali RPM. Kenapa kok bisa begini? Karena pada mesin kendaraan yang bekerja itu adalah torsi. Jadi setiap tekanan itu namanya torsi. Sama kayak ini. Kruk as berputar karena tertekan oleh stang piston. Ya enggak? Kalau nggak ditekan ini nggak mungkin berputar. Nah, kalau power rumusnya torsi kali RPM. Itu artinya torsi bekerja tetapi ada RPM. Ya kan? Torsi kali RPM itu adalah rumus power. Jadi seperti ini. Ini torsi bekerja. Ini torsi sedang bekerja mendorong kruk as, kemudian kruk asnya berputar. Nah, rumusnya adalah torsi kali RPM. Jadi power itu tergantung dengan RPM mesin. Tinggi rendahnya RPM mesin maka menghasilkan power yang berbeda. Semakin kencang putaran kruk as, berarti semakin tinggi power motor. Kruk as berputar karena didorong oleh torsi. Jadi jangan kebalik. Oke? Jadi gampangnya itu seperti ini. Nah, ledakan itu BBM yang terbakar itu ya, bensin dan udara yang terbakar itu menghasilkan torsi. Nah, kalau power itu ini nih. Ini yang sedang berputar ini. Ya. Di sini kan berputar ini, berputar kencang. Nanti terhubung ke rumah kopling, kemudian terhubung ke gigi rasio, semakin ke belakang sampai ke roda belakang sehingga membuat motor menjadi bisa berjalan, bisa laju, bisa kencang. Itu namanya power. Iya kan? Jadi power itu kekuatan hasil dari putaran kruk as itu namanya power. Berarti power itu tercipta karena ada torsi yang bekerja memutar kruk as. Nah, jadi torsi dan power itu memang satu kesatuan yang bekerja secara bersamaan, tidak bisa dipisahkan. Jadi kruk as berputar seperti ini, di sini ada nilai putaran ya. Nah, putaran ini punya tekanan. Memutar seperti itu, memutar. Nah, ini power. Power itu di sini. Letaknya itu di sini. Terkadang kan ada motor di tes tenaganya itu berapa HP. Tulisannya, keterangannya on the crank. Nah, berarti diukur dari kruk as ini. Kalau motor
berapa HP, kemudian tertulis on the wheel, berarti powernya diukur dari roda belakang. Oke, sudah jelas ya. Semoga bisa dipahami video saya ini. Nah, jadi power adalah hasil perkalian torsi dengan RPM. Kalau mau motor powernya naik, berarti kita harus menaikkan salah satu ini. Kita menaikkan torsi, power juga akan naik. Kita menaikkan RPM, juga power akan naik. Misalnya begini, RPM-nya limiternya 11.000, tidak dirubah, tapi torsinya diperbesar. Dengan cara ledakannya diperbesar, maka dorongan terhadap kruk as menjadi besar, artinya torsinya besar. Nah, itu powernya nanti bertambah. Atau torsinya tetap, tetapi RPM-nya itu ditambah, misalnya limiternya 11.000 dijadikan 13.500. Ya, berarti RPM-nya naik. Nah, itu potensi powernya juga nanti akan naik. Sama kayak motor-motor balap, itu yang pertama dikejar adalah RPM-nya. RPM-nya harus tinggi untuk mendapatkan power yang tinggi. Oke, seperti itu saja video dari saya, pengertian tentang torsi dan power. Mohon maaf kalau mungkin videonya nggak bisa dipahami, kata-kata saya amburadul, acak-acakan. Ya, maklum saya bukan profesor, saya hanya pecinta otomotif dan juga sebagai mekanik. Dan oke, demikian. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa subscribe channel saya, like videonya. Kalau kurang jelas bisa komen. Dan nantikan video-video selanjutnya. Akhir-akhir ini saya jarang upload video karena kesibukan. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di kesempatan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.